Di video bagian pertama, kita sudah melihat sekilas suasana di beberapa negara selama perjalanan sebelum pandemi. Sekarang, kami melanjutkan perjalanan ke Vietnam. Dari Bangkok, kita melanjutkan perjalanan ke Da Nang di Vietnam Tengah. Vietnam adalah salah satu negara yang sering dipuji karena dapat menangani wabah COVID-19 dengan baik. Sejak 1 Februari 2020, Vietnam mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat atas epidemi virus corona dan menghentikan semua penerbangan ke dan dari China. Pada saat kami tiba di Da Nang, pemerintah Vietnam telah menghentikan pemberian visa atau tidak mengizinkan pengunjung internasional manapun yang sempat berada di China dalam 2 minggu terakhir sebelum mengunjungi Vietnam. Pada saat kami tiba di Da Nang, kota tersebut sudah tidak seramai biasanya. Seperti banyak negara lainnya, Vietnam baru sepenuhnya menangguhkan masuknya semua orang asing untuk membatasi penyebaran COVID pada bulan Maret 2020. Namun sejak awal, Vietnam sudah sangat cepat tanggap menangani penyebaran virus ini dengan cara-cara efektif dan transparan, terlepas dari keterbatasan ekonomi dan teknologinya. Waktu itu, tidak hanya di bandara, tapi di hotel pun kami diminta untuk menandatangani surat pernyataan terkait perjalanan kami dan hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Kota wisata ini biasanya banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Korea, China, dan Jepang karena adanya penerbangan langsung dan lokasinya yang dekat dengan negara-negara tersebut. Saat itu, kasus COVID di Jepang dan Korea masih sedikit, dan sebagian besar kasus COVID masih berpusat di provinsi Hubei, China. Karena menurunnya jumlah wisatawan, banyak hotel yang menurunkan harga. Sayangnya, waktu itu kami telah membuat reservasi akomodasi 1 bulan sebelum kami datang. Tidak hanya di Vietnam, tetapi di seluruh dunia, industri pariwisata terkena imbas hebat dengan adanya pandemi COVID ini. Walaupun hotel yang kami tinggali di Hoi An tidak besar, tetapi lokasinya cukup strategis dan nyaman. Meski saat itu COVID belum dinyatakan sebagai pandemi, kota-kota wisata seperti Hoi An dan Da Nang sudah terkena dampaknya akibat penurunan jumlah wisatawan yang drastis. Di kawasan Pantai My Khe yang biasanya ramai ini terasa sepi, meski masih ada wisatawan dari negara lain. Namun, biasanya mayoritas wisatawan yang datang ke sini adalah dari Korea, Jepang, dan China. Delapan hari kemudian, tiba waktunya bagi kami untuk terbang ke Hanoi. Suasana di bandara tidak sesibuk biasanya. Bandara Da Nang tidak seramai biasanya. Khu vực cửa thoát hiểm. Quý khách ngồi tại khu vực cửa thoát hiểm, lưu ý không. Kita sih makan. Saat kita hendak mendarat dari pesawat, kita bisa melihat suasana kota Hanoi yang terlihat agak sepi dan tidak seramai biasanya. Vietnam bagian utara yang lebih dekat ke perbatasan China dan saat itu memiliki cuaca yang lebih dingin dibandingkan dengan wilayah Vietnam lainnya, membuat orang khawatir lebih rentan terhadap penyakit. Kami tinggal di pusat wisata di Hanoi dekat Danau Hoan Kim, dan saat itu masih banyak turis asing meski tidak sepadat biasanya. Pada perjalanan kali ini, kami tidak dapat membuat video untuk semua tempat wisata yang kami kunjungi di Hanoi karena berbagai alasan. Mungkin lain kali. Di Museum Etnologi, pengunjung dapat mengetahui informasi tentang budaya dan tradisi semua suku di Vietnam. Tempat ini terdiri dari 3 bagian.
Pertama adalah bangunan utama museum, di mana kita bisa melihat contoh budaya dari masing-masing suku bangsa di Vietnam. Yang kedua adalah gedung baru tempat biasanya diadakan pameran, sekaligus tempat di mana kita bisa melihat budaya Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Terakhir adalah yang kita lihat di video ini, yaitu museum luar ruangan, di mana kita bisa melihat contoh bangunan tradisional dari masing-masing suku di Vietnam. Mở đầu chương trình, xin kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức tiết mục độc tấu đàn bầu và Di Hanoi, kami juga mengunjungi Kompleks Ho Chi Minh yang merupakan salah satu atraksi wisata di sana. Di Kompleks Ho Chi Minh terdapat Ho Chi Minh Mausoleum, Pa Dinh Square, Istana Kepresidenan, bekas tempat tinggal Ho Chi Minh, Pagoda Satu Pilar, dan museum. Pastikan untuk memeriksa jam buka tempat-tempat tersebut sebelum kalian pergi ke sana. Kami banyak sekali bertemu dengan turis Eropa di Hanoi, karena pada saat itu negara-negara Eropa belum mulai terkena pandemi. Beberapa hari setelah kami tiba di Hanoi, tanggal 22 Februari 2020, Italia bagian utara mulai mengkarantina wilayahnya. Kemudian disusul Spanyol di bulan Maret dan seterusnya. Setelah 5 hari di Hanoi, kami melanjutkan perjalanan ke Penang, Malaysia. Di Hanoi, penerbangan internasional sudah jauh lebih sepi dari sebelumnya. Jika pada saat kedatangan pihak imigrasi Vietnam yang sangat ketat, maka pada saat keberangkatan, counter check-in Malaysia Airlines yang menanyakan secara menyeluruh tentang tujuan penerbangan kita ke Malaysia dan tujuan akhir setelahnya. Mungkin demi mempermudah pelacakan jika ada kasus COVID yang terjadi. Pesawat kami dari Hanoi ke Kuala Lumpur sangat sepi penumpang. Penerbangan kami transit di Kuala Lumpur hanya kurang dari 1,5 jam, dan kami hanya turun untuk proses imigrasi. Saat itu, penerbangan internasional di KLIA masih ramai. Pesawat kami ke Penang pun masih ramai penumpang dari KL. Ruangannya seperti ini. Walaupun kasus COVID pertama di Penang
baru terjadi di minggu kedua bulan Maret, tetapi saat kami tiba, suasana di sana sudah tidak seramai biasanya. Meskipun tidak besar, hotel kami di Georgetown cukup unik dan strategis karena dekat dengan pertokoan, banyak tempat wisata, transportasi umum, dan pusat kota. Setelah tinggal di Georgetown, kami menikmati hari-hari liburan terakhir dan tinggal di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Menanggapi lonjakan kasus di Korea Selatan, pemerintah Malaysia memberlakukan larangan pengunjung dari Korea pada tanggal 26 Februari 2020, termasuk warga negara asing yang pernah mengunjungi Daegu dan Cheongdo. Malaysia kemudian mengalami lonjakan kasus setelah acara tablik akbar selama 4 hari yang diadakan di Kuala Lumpur antara 27 Februari sampai 1 Maret 2020. Kami meninggalkan Penang pada sore hari tanggal 27 Februari 2020 menuju Kuala Lumpur. Setelah sempat beristirahat beberapa jam di Bandara Kuala Lumpur, akhirnya pukul 9.20 malam kami terbang ke Melbourne. Dan keesokan harinya kami tiba di Australia. Saat itu pesawat kami penuh dan di Australia protokol kesehatan untuk semua kedatangan internasional juga mulai dilaksanakan. Kami tiba di Launceston pada 28 Februari 2020 siang. Dan hingga sekarang, setahun kemudian, kami belum dapat bepergian sebebas sebelum pandemi.